mempunyai tugas mata kuliah kewirausahaan untuk membuat video dokumentasi. Sebelum melihat teman saya mewawancarai owner dari Mang Obel, saya akan memperkenalkan rekan saya di kelompok 1. Halo, nama saya Sinta Utami, NPM 402, saya mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lampung. Dadah. Halo, nama saya Sylvia Gunasera, NPM saya 411. Saya mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lampung. Hai, nama saya Ratu Bulan Hendra, NPM 14111 353 dari Universitas Lampung. Dadah. Halo, nama gue Riko Evandi Arsandi, NPM 374. Ini adalah tugas dari kelompok kami tentang kewirausahaan kelas A2. Nama saya Ria Kuryawati, NPM 368, saya dari kelompok 1 kewirausahaan. Hai, nama saya Rindu Arya Pratama, NPM saya 1412 011 377. Jangan lupa like and subscribe ya. Hai, nama saya Ria Kristiani, NPM saya 14 120 11 393. Jangan lupa ditonton ya, makasih. Hai, gue Yohana Tasya Sinambela, NPM gue 14120114444. Hai, gue Fernanda RM Lubis, NPM 1412 011 436. Gue dari kelompok 1, anggota kelompok 1. Thank you. Oke, dan yang terakhir saya Robiato Adawia, NPM 390. Enjoy our video and check this out. Selamat malam semuanya, sekarang kita udah sampai nih di Mang Obel. Yuk ikutin saya untuk langsung wawancarain sama ownernya. Kalau alasan memilih bidang usahanya kuliner tuh gimana, Mas? Itu kita lihat dari mayoritas penduduk atau warga Lampung sendiri itu kan memang untuk kuliner itu konsumtif, banyak makan. Ya, makanya kita milih untuk terjun ke kuliner seperti itu. Gini nih Mas, kalau berbicara tentang memulai usaha, bisa ceritain sedikit nggak tentang waktu awal mula punya usaha ini? Itu kita mulai sekitar tahun 2013 kita mulai usaha. Itu emang bener-bener keadaan ekonomi pribadi ya. Nah, itu emang lagi sulit banget. Gimana caranya nih? Kita nggak bakal nih kayak gini-gini aja gitu dengan lapangan pekerjaan yang sempit, kita nih mau nggak mau harus berwirausaha gitu kan. Nah, kita pikirin matang-matang, kita cari modal, akhirnya ya datanglah ide untuk buka rumah makan atau street cafe seperti ini gitu. Konsepnya ini sekarang street cafe ya Mas ya? Cafe. Oke nih Mas, sebelum kita lanjut lagi, apa sih rekomen dari makanan di sini tuh apa tuh? Untuk makanan kita kasih yang best seller aja ya. Best sellernya itu kita ada bubur ayam Bandung, itu sama roti bakar. Nah, roti bakar itu ada varian rasa, bisa dipilih aja. Jadi kalau pengen tahu rasanya ya mungkin bisa pesan dulu. Minumnya yang anget-anget apa Mas? Untuk yang anget mungkin hot coklat cocok ya sama roti ya. Oke. Ya itu aja ya Mas ya. Tadi kan Bang bilang kalau misalnya buat usahanya tadi karena dorongan ekonomi ya. Jadi kalau kayak gitu modalnya tuh dari mana ya? Modal emang sebelumnya kita emang udah ada tabungan ya, tabungan sendiri. Kita juga nggak dari pinjaman sana sini atau pinjam bank atau apa ya, emang bener-bener modal asli pure modal sendiri gitu. Oh begitu. Ini kalau mengenai nama ya Mas, kan namanya unik gitu, Mang Obel. Bisa ceritain nggak asal namanya kenapa bisa pilih itu, kenapa? Jadi kita ambil nama Mang Obel itu kita ambil dari tokoh atau karakter Obelix ya, di film Romawi tahu kan? Asterix Obelix? Nggak tahu? Wah berarti kurang nonton TV ini. Obelix itu kan kita ambil karena emang dia kan badannya gendut, basicnya doyan makan gitu. Nah makanya kita ambil dari situ. Nah karena kenapa kita jadiin itu jadi Mang Obel? Karena basicnya kita emang makanan ini kan dari
Sunda, kuliner Sunda. Nah, makanya di situ kita tambahin mang, obel untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan atau nanti bakal ada brand-brand yang datang lagi obelik selanjutnya, makanya namanya kita potong jadi obel aja, kita tambahin mang. Sama untuk karakter sendiri figurnya itu kita ubah jadi kayak pakaiannya, sabuknya itu kita jadiin adat Sunda ya. Jadi karakternya sendiri biar untuk menghindari ya itu tadi brand-brand obelik lainnya yang mungkin nanti bisa muncul kapan aja gitu kan untuk ganggu atau mengpatenkan itu nama ya. Gitu aja sih. Oh, jadi terkait nama Mang Obel sendiri tuh udah didaftarin ke itu ya, udah didaftarin sama. Udah. Oh, terus kalau mengenai surat izin usaha udah ada gitu? Udah, kita memang udah kantongin surat izin usaha. Kalau untuk tempat sendiri kita kan di sini nyewa ya, jadi kita nggak mau tahu untuk izin mendirikan bangunnya. Jadi kalau untuk izin usaha kita udah ada. Oh, kalau kita kan dari hukum nih, kita mau lihat juga kan aspek-aspek hukumnya. Kalau penanggung jawab hukumnya ada nggak? Ada, kita semuanya udah ada penanggung jawabnya, semuanya udah kita set ya, maksudnya udah ada itunya masing-masing lah untuk menghindari hal yang nggak diinginkan ya. Karena kita maunya kan kita usaha, pure usaha, real usaha, nggak ada yang pihak dirugikan atau kita rugi atau pihak yang dirugikan. Oh, kalau gini Mas, kan kita lihat nih, kayaknya ini bukanya kan malam. Ada alasan tersendiri kenapa bukanya tuh cuman malam nggak? Mungkin karena alasannya simpel aja sih ya. Satu, karena yang kita tarik itu mayoritas anak muda. Biasanya anak muda itu kan emang dia nongkrong, nah nggak mungkin dong nongkrong siang-siang, ya nggak? Nah itu aja sih. Mantap, enak. Gue nyobain minumnya dulu ya, yang masih minum dulu Mas. Masa nggak minum? Yeay, mantap. Keren. Gini Mas, kalau terkait kan ini ada makanan nih sahanya. Pasti ada dong kayak bahan makanan yang sisa gitu, ada nggak sih? Pastilah. Kita nggak mungkin bisa malam ini habis semua atau setiap hari habis, itu nggak, pasti ada yang sisa. Kalau makanan sisanya itu ngolahnya gimana? Kalau untuk makanan sisa, kita kan di sini yang kita jual bukan cuma sekedar kuantitas atau ya, tapi kualitas juga gitu kan. Jadi kalau emang makanan sisa ya bener-bener nggak kepake lagi gitu, karena makanan kan emang bener-bener sekali pakai gitu kan, karena kita mau konsistenin dirasa gitu. Jadi langsung dibuang gitu aja? Ya benar, bagus ya. Jadi mempertahankan kualitas untuk usahanya biar lebih orang kayak percaya gitu ya sama. Kita kan nggak mau mengecewakan pelanggan ya. Iya benar banget. Kalau mengenai omset nih berapa nih omset? Omset keseluruhan nih. Kalau untuk omset sendiri itu kan di dunia kuliner ini pemasukan itu fluktuatif ya, naik turun gitu, kita nggak pasti. Cuman kalau untuk angka, mau disebutin angkanya? Disebutin angkanya nggak apa-apa? Kalau untuk angkanya sih untuk per harinya kita bisa sampai 10 sampai 15 ya. Nih kalau terkait dengan hambatan dalam menjalankan usaha, selama ini apa aja sih yang jadi hambatan dalam menjalankan usaha? Hambatan, kalau untuk hambatan sih nggak ada ya, selama ini aman-aman aja, lancar-lancar aja. Mungkin kalau untuk hambatan dalam artian apa nih? Hambatan omset yang naik turun itu masalahnya kenapa itu atau gimana? Kan konsepnya outdoor, jadi kalau misalnya hujan hambatan kayak gitu? Ya, faktor utama hujan sih emang hujan ya, kita nggak bisa nyalain ya, karena itu emang faktor alam, jadi ya mau gimana lagi, emang konsep kita seperti itu gitu. Terus kalau misalnya di sini ada nggak sih pungutan kayak pungutan gitu, retribusi yang Mas bayarkan ada nggak ke daerah ini? Oh, enggak sih, selama ini nggak ada. Mungkin atau mereka yang kita yang belum tersentuh atau gimana, tapi selama ini belum ada sama sekali. Kalau nggak uang keamanan gitu ada nggak? Nggak ada. Ada, ya. Ini kalau boleh tanya cabangnya ada berapa ya? Untuk di Bandar Lampung sendiri kita ada 3 ya, ada 3 dan ini masih kita rencana mau kita lebarin lagi, buka 1 cabang lagi, dan kalau untuk keluar kotanya mungkin masih dipikirin ke depannya. Jadi bentuknya masih cabang bukan franchise ya? Kan masih cabang, masih kita sendiri ya. Terus mengenai ini nih karyawan, cara perekrutan karyawannya gimana ya? Kalau
Kalau karyawan kita cari emang bener-bener yang kita cari itu satu syaratnya sih emang laki-laki ya. Itu laki-laki karena kalau untuk perempuan kerjaan ini kan bukan kerjaan enteng, berat bisa bilang berat gitu, ribet, mondar-mandir, capek segala macam. Makanya kita ambil tuh cowok dan anak muda karena emang yang kita tarik sendiri kan konsumen kita itu anak muda gitu. Jadi emang karyawan kita anak muda juga ya kita cari. Asal rekrutnya tuh emang kenal apa memang gimana? Random gitu? Random aja sih. Mereka yang datang, kadang juga kalau memang kita lagi butuh ya kita yang cari gitu. Ya Mas, ini nih terkait yang terakhir nih. Nah, kita kan lagi mata kuliahnya kewirausahaan. Ada nggak sih kiat-kiat untuk kita nih yang mahasiswa yang biar bisa berwirausaha tuh gimana? Oh gitu. Mungkin ya kalau untuk saat ini kan emang bukan kita harus berwirausaha atau enggak ya. Emang lingkungan atau emang keadaan sekarang ini menuntut kita emang buat berwirausaha gitu kan. Nah, makanya mulai dari sekarang dipikirin kita mau usaha apa dan kuncinya satu tekun. Tekun itu pasti. Yang kedua, kita nggak boleh nyerah ya, tetap semangat karena usaha itu keberhasilan itu nggak bakal bisa kita dapat itu dalam sekali cobaan aja. Tapi kita harus melaluinya bertahap. Tapi itu juga sebagai pelajaran ya. Ya itu seperti aja sih. Oke, seperti itu aja. Oke Bang Rio, terima kasih sudah bersedia kami wawancara dan terima kasih juga untuk tips-tips yang membuat kami untuk yakin berwirausaha. Sama-sama, kita juga makasih udah mau sounding ke sini. Ya, itu aja, thank you. Terima kasih. Oke, kita sudah selesai tadi mewawancarai dari owner dari Mang Obel dan terima kasih. Di sini kerjanya enak, asik, terus bebas juga, nggak dikekang. Orangnya juga enak-enak di sini, rajin-rajin. Ya, semoga kedepannya tambah maju, terus nambah cabang, nambah karyawan, terus gaji saya juga ditambah deh kalau gitu. Syukur-syukur tambahnya 100%, 2 kali lipat. Ya sering gobel sini, rotinya enak, pelayanannya juga lumayan. Ya lumayan sih, orang-orangnya juga enak, nggak banyak ngomong. Roti-rotinya juga nih, roti-rotinya gede-gede, ayamnya juga gede-gede. Kalau yang lain kecil-kecil. Pelayanannya juga lumayan sih, setelan anak gaul. Kalau tempatnya lumayan sih, bagus juga sini untuk warung-warung kecil. Keren. Ininya juga cantik. Yang jaga kasirnya jadi banyak situnya. Makanya rame. Hey guys, don't forget to Like, comment, and subscribe. thanks for watching. Bye-bye.